Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pendengar Rase, kita ketemu lagi dengan acara Bun Pagi melalui 102,3 Rase FM yang diudarakan langsung dari Jalan Syabudi 19. Layanan WA atau SMS 0812-200-1023 atau ke 08122116-740. Insya Allah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Bun Pagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Itu harapan kami. Para pecinta Bun Pagi tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat subuh yang baru saja kita kerjakan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Para pendengar Rase, terima kasih banyak nih kepada yang telah ngirim Jumat berkah ya. Ini komunitas ibu-ibu ya as-salihah, komunitas ibu-ibu Siti Khadijah ya, dan yang lainnya nih ya, tidak sempat satu persatu saya sebutkan ya. Juga atas nama pribadi dan jamaah ya, Kiai Abdul Rauf ya baru ya wafat meninggalkan kami. Semoga amaliyah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Berikutnya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya. Apa yang dimaksud dengan kullu nafsin dha'iqatul maut ya? Apa ini hanya berlaku untuk manusia saja atau termasuk yang lain? Ya setiap jiwa, setiap zat, kalau istilah saya, zat itu sesuatu yang menempati ruang dan tempatkan, itu zat namanya. Berarti setiap sesuatu ya, yang bernyawa, yang tidak bernyawa itu akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pulpen ada masaknya, gelas ada masaknya, piring ada masaknya. Tiba-tiba jatuh piring, pecah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dengan cara apa? Kapan? Nah, inilah rahasia Allah ya. Yang jelas makna kullu nafsin dha'iqatul maut bukan hanya untuk manusia, termasuk benda yang mati sekalipun. Nah, ya. Setiap sesuatu akan mengalami kematian. Nah, ada masanya ya. Makanya tidak ada manusia sepanjang masa. Nah, jabatan ada masanya, gelar. Nah, bahkan gelar pun ada masanya. Karena di batu nisan kan tidak ditulis gelar. Ya. Tidak ditulis gelar, tidak ditulis jabatan. Nah, makanya jangan bangga dengan gelar jabatan. Karena boleh jadi justru itu yang akan menguji kita. Apakah kita masih setia kepada Allah dengan gelar dan jabatan itu. Selama gelar itu membawa manfaat untuk kebaikan, insya Allah akan jadi pintu-pintu keselamatan dunia dan akhirat gitu ya. Gitu ya Kang ya. Jadi makna kullu nafsin itu bukan hanya yang bernyawa, manusia, binatang, tumbuhan, termasuk benda-benda yang tidak bernyawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang yang saya jamaah dari Tani Mulia. Oh ya, saya kemarin ketemu dengan Pak Tisna ya kalau nggak salah ya. Alhamdulillah amanahnya sudah saya sampaikan ya Pak Tisna. Menanyakan tentang sholawat yang mana yang paling bagus. Karena saya tuh sampai berbagai sholawat saya baca. Tujuannya cuma satu, ingin mencintai Nabi sekaligus ingin membersihkan dosa-dosa saya. Ya gini ya, sholawat itu sangat banyak. Tapi yang paling bagus adalah sholawat Ibrahimiyah sampai Hamidum Majid gitu. Tapi ada yang ringan tapi berat timbangannya, yaitu Sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca Sallallahu ala Muhammad akan diberikan 70 pintu rahmat. Salah satunya fa inna salatakum alayya maghfiratul lidzunubikum. Sesungguhnya salawat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi makin sering bersolawat, insya Allah makin banyak dosa kita berguguran. Makanya jangan larang orang yang sedang bersolawat itu. Kenapa? Karena boleh jadi dia sedang taubat. Boleh jadi dia sedang menyadari akan dosa-dosanya. Kedua, solawat tidak semata-mata
membersihkan dosa, kufiya amru dunyahu, dicukupkan dunianya. Jadi ada masalah dunia yang beres dengan salawat. Ada masalah rezeki datang karena salawat. Ada jual beli lancar karena baca salawat. Ada yang dicita-citakan dijabah karena baca salawat. Karena jaminan dari Nabi, kufiya amru dunyahu, dicukupkan dunianya, begitu ya. Tentu yang lainnya mempercepat doa diijabah. Kata Nabi, setiap doa itu mahjub, terhalang, hatta yusruna ala Nabi, sampai orang yang berdoa itu bersolawat kepada nabinya. Minimal itu ya. Satu, solawat itu akan membersihkan dosa. Kedua, solawat itu akan mempercepat doa diijabah. Yang ketiga, solawat juga akan membuka pintu-pintu kebahagiaan di dunia. Begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan, dan kami ada kebiasaan sering ziarah kubur sebelum Ramadan tiba. Insya Allah kami targetkan akhir Rajab kami akan ziarah kubur dengan keluarga. Tapi ada keluarga ya, mantu yang baru yang melarang. Katanya mendoakan cukup dari jauh, ziarah kubur tidak usah dibesar-besarkan karena sudah putus amalnya. Ya begini ya, memang Nabi SAW pernah melarang karena dikhawatirkan minta ke kubur. Nah berikutnya Rasul tidak melarang, silahkan ziarah kubur. Tujuannya salah satunya adalah menggembirakan almarhum almarhumah. Lihat kitab Ruh ya, karangan Ibnu Qayyim Jauziyah. Setiap Jumat yang wafat tuh nunggu mana anak-anakku, mana mantuku, mana cucuku, mana saudara-saudaraku gitu. Nah begitu dijarahi, bahagialah penghuni kubur itu. Itu. Jadi membahagiakan almarhum almarhumah. Kedua, tujuan ziarah kubur itu zikrul maut, mengingat kematian. Nah, dengan ziarah kubur diingatkan akan kematian. Ketiga, mendoakan almarhum almarhumah. Memang ba'da sholat bisa mendoakan, bisa, tapi beda karena ada muwajahah di situ, berhadapan dengan orang yang didoakan, yang dulu waktu hidup sangat berjasa kepada kita. Nah, berarti ada apa? Ada tanda terima kasih di situ kepada siapa? Almarhum almarhumah. Nah, berikutnya menyayangi almarhum almarhumah gitu. Jadi tidak ada yang namanya minta ke kubur. Selama niatnya musyakarah, tanda terima kasih, selama niatnya mendoakan, selama niatnya menggembirakan, selama niatnya mengingat kematian, itu dibenarkan. Man zara qabra abawahi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satu di antara keduanya, ghufira lahu, dimaafkan dosa-dosanya, wa kutiba baron, dan dicatat termasuk amal kebaikan. Begitu ya. Jadi ziarah kubur itu sangat besar manfaatnya. Kapan ziarah kubur yang baik? Sesuai dengan waktu yang ada. Ya memang bagusnya tiap hari sih ya. Atau tiap hari tidak bisa, minimal setahun 2 kali, tahun sekali, karena faktor jarak yang cukup jauh. Nah kedua, bulan Ramadan itu disebut juga syahrul maghfirah, bulan ampunan. Yang namanya ampunan Allah itu pasti afullah akbaru min zambika. Ampunan Allah itu sangat besar dibandingkan dengan dosamu. Nah tapi Allah belum memaafkan sebelum kita saling memaafkan antar manusia. Jadi administrasi sosial sebelum Ramadan harus dibereskan. Nah salah satu cara minta dan memberi maaf itu adalah dengan ziarah kubur. Begitu ya. Silahkan. Kalau itu dianggap kebiasaan umpamanya, karena kebiasaan adat umpamanya, gak ada masalah, silahkan. Kalau kebaikan jadi budaya namanya ma'ruf. Nah kalau kejelekan jadi budaya namanya mungkar ya. Nah karena kita dianjurkan amar ma'ruf nahi mungkar, diperintahkan untuk membudayakan yang baik dan melarang membudayakan dosa dan maksiat begitu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau saum sunnah pada bulan Rajab 2 bulan ini dengan bulan Sya'ban. Yang mana yang diutamakan? Yang kedua, kalau tidak sahur bagaimana sah tidaknya sahur saya sama puasa saya? Jadi begini ya.
Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Nah, segeralah kalian, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada barokah. Wasakil mai, walaupun 1 gelas air. Diusahakan, ya, diusahakan sahur itu. Nah, untuk ini, kalau ingin barokah, makan sahur. Karena kalau tidak barokah, kalau bukan menyebut barokah tuh malas banget tuh waktu sahur itu ya. Eleh kutunuh gitu kan. Tapi kan ada barokah, orang berlomba di situ. Siapa yang barokah itu? Yang nyiapkan makanan, yang menemani, segala macam terlibat, yang masak, itu barokah semuanya. Nah, memang ngantuk, tunuh kata orang Sunda. Wajar, tapi jangan lupa ada berkah di situ. Nah, kan ada berkah, berarti orang yang saum tapi tidak makan sahur, dia kehilangan barokah. Sah saumnya, sah, tapi kehilangan barokah. Apalagi yang mobilitas tinggi, ya, luar biasa pekerjaannya. Kalau tidak sahur, bisa sakit. Nah, kalau udah sakit, nah siapa yang repot semua, gitu ya. Ya, berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sedang dapat ujian, dapat rezeki waris Pak Ustadz. Ya. Apakah dibagikan langsung atau dipotong zakat dulu? Ya, sebaiknya potong zakat dulu. Ya. Potong zakat semuanya atas nama keluarga besar. Supaya pas yang menerima zakat itu tidak usah, yang menerima waris tidak usah zakat lagi. Tapi boleh zakat 2 kali, boleh. Zakat pertama adalah almarhumah, zakat kedua anak-anaknya, boleh, lebih afdol ya. Ulah hitungan lah. Ada ngeus teu kudu. Niatkan minimal musyakarah, tanda terima kasih karena kita dapat rezeki di luar dugaan ya. Karena kalau sudah uang banyak kemudian lupa kepada Allah, boleh jadi pas uang tidak ada, Allah ingat, Allah lupa kepada kita. Saya ulang ya, ketika banyak uang lupa kepada Allah. Nah, boleh jadi pas kita tidak punya uang, Allah lupa kepada kita. Tapi kalau ingat Allah di saat sehat, ketika sakit, boleh jadi Allah ingat sama kita. Kita ingat di saat panen kepada Allah, nanti pas peceklik Allah ingat sama kita. Ketika kita punya jabatan, ingat sama Allah. Insya Allah pas pensiun Allah ingat kepada kita. Yang disebut dengan ta'aruf ilallah firraha ya'rifka bisyidati. Ta'aruf ilallah firraha'i ya'rifka bisyidati. Ingatlah Allah di saat sehat, pasti Allah ingat kepada kalian di saat sakit. Nah, jangan yang sebaliknya, ketika sakit ingat sama Allah, sehat pohok kepada Allah. Ya masih bagus ya daripada lupa sama sekali. Ya, gitu ya. Jadi pas ada uang terus ingat sama Allah. Nanti pas tidak punya, Allah ingat sama kita. Itu yang menyebabkan orang itu punya uang, tidak punya uang, tenang. Kenapa? Dekat dengan Allah. Nah, dia cintai Allah melalui uangnya. Dia cintai Allah melalui hartanya. Dia cintai Allah melalui hasil taninya. Dia cintai Allah melalui pegawai yang baik. Nanti pas tidak jadi pegawai, Allah cinta kepada kita. Nah, begitupun dapat waris, segera ingat zakatnya, ingat sedekahnya. Nanti pas waris hilang, Allah ingat sama kita. Minimalnya pas meninggal, di akhirat Allah ingat sama kita. Allah tahu, oh di Cirian. Kan biasanya saya kemarin masuk ke ruangan pernikahan ya, dikasih tanda, oh udah diswab katanya. Udah dicek suhu. Nah, nanti Allah juga tahu, oh ini ada ciri nah ini sok sedekah. Ya cirinya sarjin berjamaah. Allah tuh maha tahu di situ. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya berapa ini? 467 ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini menyikapi musibah ya, dzikir yang mesti dibaca. Ya salah satunya itu. Banyaklah baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Perbanyak itu. Nah, aslinya segitu kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditambah boleh ni'mal maula wa ni'mal nasir, boleh. Ulang-ulang doa itu, insya Allah Allah akan menjaga dari segala kesulitan. Sebagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim ketika dibakar Raja Namrud.
Kan doanya itu hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu ya. Mau ditambah silahkan ni'mal maula wa ni'mal nasir, atau yang lain boleh. Fa in tawalau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, gitu ya. Ya, berikutnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Saya jamaah Misbahun Nur ya, yang hari Jumat ya, kemarin ketemu pengajian. Mau menanyakan kalau saum ikhtiar itu caranya gimana? Ya, saum ikhtiar itu niat saum menyempurnakan ya. Beberapa tahun yang lalu sempat saum, khawatir tidak sempurna, saumlah. Niat menyempurnakan, niat memperbaiki, biasa. Ya. Niatnya untuk menyempurnakan. Biasa sahur, biasa sampai azan maghrib, gitu. Berapa lama sesuai dengan yang diingat. Dulu pernah tidak saum pokoknya, atau pernah halangan tidak saum, yang ingatnya 7 lah, yang ingatnya 8 lah, dan tidak berbunga utang kepada Allah itu, gitu ya. Namanya saum ihtiyat, untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan yang kurang sempurna, begitu ya. Berikutnya dari 503 ya. Kalau sholat apa ini, ada yang qomat hanya 1 kali takbirnya Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah. Ini gimana? Ya, saya termasuk yang tidak banyak tahu ya tentang dalilnya. Cuma saya masuk ke beberapa, bukan negara lah, kebetulan umroh plus ya. Ke Mesir, kemana, di Mekah juga sama, Madinah juga sama. Hanya di kita yang adzan qomatnya 1 kali Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah. Di luar itu 2 kali Allahu Akbar gitu ya. Nah, begitu ya. Pak Ustadz, saya mau tanya, kenapa ya ada orang yang apa ini? Sebentar, ada orang yang pelit. Ada seorang bapak yang sudah gak ngasih uang ke anak-anaknya sejak 2017. Bapak dan ibunya sudah cerai sejak 2018. Begitu anaknya minta, terpira cuma 50.000, minta ganti kalau anaknya itu sudah gajian. Ini bagaimana hukumnya? Apa anak itu harus mengganti uang yang dia minta, yang bapaknya? Mohon pencerahannya. Ya, ini sebentar ya. 50.000, nah niatnya apa nih? Kalau niatnya minta, dari awal aja bilang, ini minta Pak, itu bukan pinjem ya. Nah, karena niatul mukmin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Itu satu ya. Yang kedua, pemberian orang tua bisa diminta lagi. Tapi pemberian anak sama orang tua tidak bisa diminta lagi. Cuma dari segi adab ya, dari segi etika rasanya kurang pas kalau apalagi jumlahnya 50.000-an ya. Cukup kecil diminta lagi. Kudu nama kabudak maulah hitungan. Bro, kenapa? Nitip masa tua kita. Selama orang tua itu baik sama anak-anaknya, insya Allah masa tuanya akan dijaga oleh anaknya. Karena anak itu kan qurrata ayun, jaminan masa tua. Salah satu makna qurrata ayun itu. Makanya tidak boleh hitungan. Nanti anak kita produktif, kita sudah tua, insya Allah dijaga oleh anak-anak kita. Nah, untuk ini ada yang keliru dari orang tua. Bukan durhaka mungkin ya. Dosa sama anak itu menterlantarkan. Geus teu ngurus dipenta hitungan, bagi sulit hidupnya. Begitu ya. Tapi kalau niatnya pinjem, nah, pinjem Pak, nanti kembalikan oleh teteh atau oleh adapun sudah dikembalikan sama kita nggak masalah. Yang penting niatnya pinjem. Kalau tidak ada ijab kabul pinjem, nah, ya mah ngasih, bilang aja dari awal. Ya mah minta Pak, karena nggak punya uang. Nah, kata ayah kita, nanti kalau ada gajian bayar. Nah, ini minta Pak. Nah, tapi kalau kekeh bayar saja. Insya Allah
tidak akan sulit ya, tidak akan sulit orang yang membantu, apalagi bantu orang tuanya, insya Allah ya. Saya sering membaca tahlil la ilaha illallah, itu sering saya baca sebanyak-banyaknya, karena kata guru saya, kalimat itulah kata yang akan menyelamatkan kita, membuka pintu surga. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah ya, dari 400 ya. Nah, jadi kata Nabi gini ya, jaddidu imanakum, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Nah, jadi kalau ingin memperbaiki iman, ulang-ulang terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan dirasakan, makin sering baca lafaz itu, insya Allah makin kuat iman kita. Satu ya. Yang kedua, kalimat tersebut lebih berat dibandingkan dunia dan seisinya. Ada yang lebih berat, ada yang lebih baik. Kalau yang lebih baik dari dunia dan seisinya, 2 rakaat qabla subuh. Tapi kalau lebih berat dari dunia dan seisinya adalah la ilaha illallah. Bagus kalau berbarengan dengan tasbih, tahlil, takbir, tahlil, tahmid. Nah, kata Nabi, kalau engkau mau tidur, hendaklah berhaji dulu, kepada Siti Aisyah. Tidak mungkin ya Rasulullah saya berhaji, karena jauh, karena kondisi fisik. Sering-seringlah baca tasbih, memperbanyak batas tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Boleh ditambah dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Memperbanyak baca tasbih, insya Allah sederajat dengan berangkat haji, gitu ya. Jadi memperbaiki iman sekaligus juga nilainya sama dengan berangkat haji. Wallahu a'lam ya. Diteruskan saja terus ya, teruskan, kenapa dilarang ya. Banyak orang yang baca nyanyi untuk perahu gembrang-gembreng, ia mengagungkan Allah, dikeraskan nggak ada masalah. Ini iya masih bersama 102,3 Rasa FM ya, jangan kemana-mana dulu, kita simak syair berikut ini, insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Masih bersama 102,3 Rasa FM. Luar biasa suaranya almarhum Ustadz Uje. Ustadz Uje itu apa sih? Ustadz Jepri ya. bukan Ujang Jenal ya. Saya ingat teman saya namanya Uje, ternyata Ujang Jenal ya. Ya, bagi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Makasih banyak nih untuk teman-teman alumni SPG Negeri 2 Angkatan 86 ya, sudah mengikuti. Sekaligus ini ada beberapa pertanyaan dari teman saya dari 506 ya. Pak Ustadz, bagaimana orang yang suka menterlantarkan pasangan, dia tidak pernah memperhatikan kebutuhan mantan anaknya dan istrinya. Itu termasuk katanya termasuk syu'mun ya. Jadi mentelantarkan istri, mentelantarkan anak, itu termasuk syu'mun. Syu'mun itu sial. Nah, sial apes itu. Jadi sial itu bukan karena bulan, bukan karena suku, karena ada yang mengatakan jangan nikah ke orang Jawa umpamanya, sial katanya. Begitupun sebaliknya. Nah, itu ada yang sampai sekarang beranggapan seperti itu. Sial itu bukan karena suku, bukan karena bulan, bukan karena tanggal. Ada yang tidak mau nikah bulan Safar ya, bukan karena corona, karena bulannya dianggap membawa sial. Nah, sial itu salah satunya nih, mentelantarkan istri dan anak, suami dan anak, itu sial. Bahkan ada qat'ut thariq, terputus semua jalan. Bisnis ini terputus, bisnis terputus. Ujungnya dia akan hidup ditinggalkan orang, itu sial. Sial dalam Islam itu syu'mun, khuluqi syu'mun. Nah,
akhlak yang jelek itulah yang membawa sial. Su'ul khuluqi syu'un, akhlak yang jelek yang membawa sial. Mentelantarkan istri, mentelantarkan anak, itu termasuk pintu-pintu sial. Kalau ingin sial gampang, antepkeun barudak. Tong dibiayai, antepkeun istri, tong dibiayai, nah itu akan membawa sial, gitu ya. Makanya benar, kalau orang itu tanggung jawab sama keluarganya, insya Allah makin lama makin banyak rezekinya. Coba dilihat, kita matematikan saja lah. Penghasilan segini, ternyata bisa punya rumah. Bukannya rumah, punya lagi rumah yang baru. Punya kendaraan. Itu semuanya kenapa? Karena kebaikan kita kepada keluarga kita. Nah, ketika kebaikan itu kita lakukan, maka yang maha baik akan baik kepada kita. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya. Pasti Allah mencintai kalian semua. Cintai Allah melalui cinta sama anak. Cintai Allah melalui cinta sama istri dan suami. Cintai Allah melalui anak yatim. Cintai Allah melalui masjid, sedekah buat anak ke masjid. Nanti ujungnya yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kalian. Begitu ya. Makanya jawaban salam saja setelah ada kedengaran ucapan salam. Assalamualaikum, baru waalaikumsalam. Makanya terima kasih. Nah, dapat, kasihkan, dapat, kasihkan. Gak banyak, kalau zakat itu hanya 2,5% sampai 20%. Terima, kasihkan. Udah dikekewa kusorangan. Nah, nanti bisa jatuh kepada istidraj. Istidraj itu siksaan berupa bergelimangnya kekayaan karena kekikiran dia. Nah, untuk ini jadilah orang yang dermawan, begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. 235 Pak Ustadz, saya jamaah dari Surur Hegar mana? Di atas ya, Hegar mana itu. Mau menanyakan tentang, sebentar ya, apa makna surga itu di telapak kaki ibu. Itu ada hadisnya, gimana bunyi hadis itu? Al jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu hadis Nabi ya. Itu hadis riwayat Ahmad. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, kenapa? Nah, ada yang mengatakan katanya karena ada 5 kalau nggak salah air yang tidak bisa dibalas oleh anak. 1, air susu ibu. Itu Masya Allah, penelitian ilmiah menyebut bahwa anak yang disusui langsung oleh air susu ibu, insya Allah imun tubuhnya lebih kuat. Dan ini tidak bisa dibayar oleh anak itu, air susu itu ya. Makanya bersyukurlah kalau ibu bisa menyusui anak. Belum lagi menghapuskan dosa ibu. Setetes air susu hilang dosa ibu. Makin banyak menyusui anak karena anaknya banyak, insya Allah makin berguguranlah dosa-dosa seorang ibu ini. Begitu ya. 1, 2, air mata. Gak bisa dibalas itu. Ketika orang tua bangun tengah malam mendoakan anaknya. Saya kemarin dapat WA, Ustadz, alhamdulillah setelah saya berjuang tahajud hampir tiap malam, apalagi setelah saya tidak haid ya, sudah menepus, alhamdulillah hari ini anak saya keterima sebagai pegawai di salah satu BUMN. Ini terus gagal, saya tahajud lagi dengan anak saya, alhamdulillah. Nah, air mata saya keluar dan air mata itu tidak bisa dibayar oleh anak. Nah, ketiga, air keringat. Ya, itu keringat ketika gendong, keringat cari nafkah. Nah, itu Masya Allah ya. Ada yang ibu ini kecil tapi anaknya besar, budak ayeuna teh kan sabar segala bareuhnya. Indung letik budak digendong terus. Dan itu gendongan itu yang tidak bisa dibayar. Nah, kenapa? Karena gendongannya beda kan. Ya, beda ya. Nah, air ketuban itu juga tidak bisa dibayar. Katanya itu yang menyebabkan kenapa muncul al-jannatu tahta aqdamil ummahat.
Nah, surga itu ada pada telapak kaki ibu. Itu hadis riwayat Ahmad. Makanya salah satu yang terperinci dalam Al-Quran adalah di luar waris ini, akhlak kepada kedua orang tua, begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ini yang bagaimana menyikapi musibah ya, karena Ustadz saya terus terang banyak cobaan, banyak ujian. Ya. Saya anggap satu musibah. Ya. Saya khawatir menyikapinya salah. Ya. Karena kalau menyikapi salah, ujungnya bisa salah. Ya, ya pertama kata pepatah al-faqatu bustul mawahib. Musibah itu adalah hamparan anugerah, ya, itu hamparan anugerah dari Allah. Karena hamparan anugerah berarti di balik musibah itu ada kasih sayang Allah. Itu satu, yakini itu bukti kasih sayang Allah. Jangan sampai ada musibah malah suudzon kepada Allah. Sesempat ketemu seorang ibu ya, sempat gagal di rumah tangga. Ustadz sempat 1 tahun benci sama Allah. Kenapa? Saya begitu baik, saya begitu sabar, begitu penurut, malah disakiti suami. Sekarang alhamdulillah saya menyadari bahwa di balik ya, peristiwa ini ada kasih sayang Allah. Saya bilang, apa bentuknya kasih sayang Allah? Saya jadi rajin tahajud katanya. Itu. Jadi untuk disakiti mau tahajud gitu kan. Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak putus. Tahajud, baca Quran, tahajud, baca Quran. Nah, sama dengan kematian. Nah, saya ditinggal ayah itu kelas 4 SD ya. Usia ayah saya masih muda, 30 berapa? 5 kalau nggak salah. Ibu saya 33. Nah, ternyata hikmahnya apa? Kalau mungkin ayah ada, kita berada di zona nyaman. Kalau dia terlena di zona nyaman, nah, tidak mandiri. Kalau tidak mandiri, kesananya repot. Nah, makanya latihan mandiri itu penting. Karena ada hadis mengatakan, sebaik-baik hasil, afdhul kasab, amalur rajuli biyadihi. Sebaik-baik hasil adalah hasil seseorang dengan tangannya sendiri. Begitu, ya. Berikutnya, insya Allah saya mau bangun rumah Ustaz. Tapi kata istri saya, coba minta saran dulu ke beberapa Ustaz. Sudah 3 orang. Nah, ini ya Ustaz yang keempat katanya. Ya, apa sarannya? Kata Nabi gini dalam hadis Tabrani ya, al-jar qabla dar. Sebelum membangun pikirkan lingkungan. Nah, pikirkan lingkungan. Apakah airnya ada? Itu penting tuh. Tanya. Karena saya waktu pergi ke Ciater tuh ke sana, wah di sini Ustaz belum. Kenapa? Ini di bawahnya banyak batu. Sulit air itu. Kecuali mungkin ratusan meter ke bawah katanya. Saya juga khawatir katanya. Malah yang keluar itu air hangat katanya. Nah, bila rumah mewah, tamannya bagus, konstruksinya bagus, tidak ada air, wah itu kurang sempurna. 5 HD, parabotna lengkap, tamanna saya, cai riweuh. Nah, itu penting tuh. Nah, al-jar qabla dar. Sebelum bangun pikirkan lingkungan. Apa berikutnya? Tetangga. Tetangganya baik-baik atau tidak? Karena cai ayah, air ada, rumah bagus, nah, tetangga tidak baik, kita akan gerah itu. Oh, tetangganya baik-baik. Nah, berikutnya al-jar qabla dar. Sebelum bangun pikirkan lingkungan. Ada tempat ibadah enggak? Ada masjid enggak? Karena satu saat kita butuh dengan masjid itu. Nah, kalau maunya masjidnya ada, kebetulan di masjidnya rame. Al-jar qabla dar. Pikirkan apa? Daerah banjir atau tidak? Daerah gempa atau tidak? Penting itu. Karena rumah itu kan laksana surga, baiti jannati. Nah, berikutnya al-jar qabla dar. Pikirkan ke pasar jauh enggak? Karena satu saat kita butuh makanan pokok kan. Oh, ternyata warung deket, minimal tempat nganyuk lah. Nah, gitu. Ya, nah, gitu ya. Dan jangan lupa berdoa. Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Nah, ya Allah berikan kepadaku
tempat tinggal yang diberkahi karena engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Itu surah Al-Mu'minun ayat 29 ya. Nah ini berikutnya Ustadz mohon diulang, cintai Allah melalui hamba-hambanya. Itu hadis atau pepatah Arab ya. Ini hadis Nabi ya. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, niscaya Allah akan mencintai kalian. Itu hadis riwayat Tabrani, riwayat Ibnu Hibban juga ada. Itu termasuk hadis yang sangat populer. Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Yang dimaksud hamba Allah itu sangat luas ya. Yang punya binatang ternak, cintai Allah melalui binatang ternak. Jangan menterlantarkan binatang ternak. Saya ketemu orang ya, orang Bekasi, pas namu ke rumah kayak panik gitu. Balik lagi ke mobilnya, saya bilang, namanya Indra ya. Ada apa Kang Indra? Saya lihat kucing katanya kelihatannya kurus, nggak ada yang ngasih makan. Rupanya rutin di mobilnya itu ada makanan kucing. Kata istrinya, suami saya tuh aneh kadang-kadang. Tapi saya seneng katanya. Setiap jalan ada kucing, dia kucingnya dikasih makan dulu baru pergi. Dan ternyata Ustadz setelah memberi makan kucing itu, Masya Allah, Allah mencintai saya dengan pergantian yang lebih banyak. Itu yang disebut dengan Habibullah ila ibadihi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Itu kucing. Ada yang ayam. Dan nanti ujungnya kalau kita punya kambing, kasih makan, kita pelihara, kandangnya dibersihkan, itu harganya lain. Itu bahasa kita, makasih banyak nih, kita akan jual harganya mahal karena engkau telah ngasih makan kepada aku. Bahasa saya gitu ya. Itu hadis ya. Habibullah ila ibadi yuhibbukumullah. Cintai Allah melalui hamba-hambanya, pasti Allah akan mencintai kalian. Hadis Tabrani, dalam hadis Ibnu Hibban juga ada. Gitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar ada rapat di satu masjid ya. Nah, jadi dia membahas tentang sutroh ya. Sutroh ya. Sutroh itu ini pembatas ya, pembatas sujud ya, sutroh namanya. Nah, itu biasanya apa ya, sutroh ini sering kita temukan dan sutroh itu bebas ya. Makanya kalau kita sholat di masjid, ambil yang ada batasnya dekat tembok umpamanya. Kalau tengah-tengah, sutrohnya bisa pakai kantong di depan supaya yang lewat tahu kita sedang sholat. Jangan sampai bikin dosa apa orang yang lewat di depan sholat kita. Kalau ada sutroh itu pembatas. Kalau sajadah ya ujung sajadah itulah sebagai sutrohnya, gitu ya. Karena katanya melangkahi orang yang sholat termasuk dosa besar, kecuali darurat. Kalau di Masjidil Haram kan darurat, kadang-kadang tengah lengkahan, kadang-kadang nincak muluk ya. Masya Allah ya. Saya pernah masuk Hijr Ismail, ya, kita mencium mencium Ka'bah, namanya mijab Ka'bah. Ya. Kan katanya Sayyidina Utsman menyebut doa ijabah itu salah satunya ketika megang Ka'bah. Di bawah ada orang yang sujud ya. Ya dengan tidak sengaja kita duduk tenang aja. Disangkanya bagian Ka'bah kepala orang. Begitu kita bilang afwan, maaf dan sebagainya gitu ya. Dia mengatakan tidak apa-apa, maafi muskilat. Ya, tidak masalah katanya. Karena memang kondisi memungkinkan seperti itu. Gitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini beberapa Sabtu yang lalu Ustaz pernah membahas tentang keutamaan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nah, apa mohon diulang. Oh ya lupa ya, itu beberapa Sabtu yang lalu itu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil.
Siapa yang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin, aman dari segala sesuatu yang menakutkan. Makanya kondisi saat ini sangat rawan, banyaklah baca itu hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau ditambah boleh ni'mal maula wa ni'man nasir. Dijamin siapa yang baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, amanun likulli khaifin, aman dari segala sesuatu yang menakutkan. Gitu ya. Ya, berikutnya dulu ya. Saya ikuti Zoom kemarin di Telkom tentang istiqomah. Ya, saya termasuk yang kurang istiqomah. Ini gimana solusinya katanya? Ya, supaya istiqomah berjalan terus, ya bergaulah dengan orang yang istiqomah. Karena manusia itu berprinsip gini, an-nasu ala dini khalilihi. Manusia itu tergantung agama temannya. Agama saja bisa pindah karena pengaruh teman. Ibadah kita akan terasa baik kalau bergaul dengan orang-orang yang ibadahnya lebih tinggi dari kita. Mukhalatatus sholihin, bergaulah dengan orang yang saleh. Wal iktidau bihim faridoh, dan kalau kita bisa bergaul, mencontoh, meniru amalan orang saleh. Ada yang disebut dengan ittiba. Ittiba itu mengikuti, meniru orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh. Gitu ya. Satu. Kedua, jangan lupa tambah ilmu. Karena makin banyak ilmu yang kita dapat, makin banyak kekurangan. Ketika kita memahami ada kekurangan, diharapkan memotivasi untuk memperbaiki diri. Nah, tahajud umpamanya, udah kendor, baca lagi tentang keutamaan tahajud. Siapa yang sholat malam katanya, la yusibu fakrun fidunya, dijauhkan dari musibah kefakiran di dunia. Oh, paingan, pantesan, mungkin jarang tahajud. Nah, termotivasi. Kenapa? Dapat ilmu. Makanya nasihat itu tidak boleh bosan. Mendengarkan ilmu tidak boleh bosan. Walaupun mungkin hanya itu aja. Karena kalau tidak diingatkan kita suka lupa. Itulah manusia. Nah, kalau tidak diingatkan suka lupa. Khairul ashab man iza nasita dzukirta. Sebaik-baik sahabat yang mengingatkan ketika kita berbuat keliru. Satu, bergaul dengan orang saleh. Kedua, tambah ilmu. Yang ketiga, cari orang yang bisa menegur kita kalau berbuat keliru. Nah, kalau di rumah, nah, istri ngingetin kita, "Pak, ini." Bersyukur. Karena sebaik-baik istri itu yang mengingatkan ketika suaminya berbuat keliru. Sama, istri bersyukur kalau diingatkan oleh suami. Karena suami terbaik salah satunya mengingatkan di saat istrinya berbuat keliru. Nanti anak juga mengingatkan orang tuanya, bersyukur kalau anak mengingatkan orang tuanya. Bersyukur juga kalau anak banyak diingatkan oleh orang tua. Karena mayyashfa syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Siapa yang jadi perantara kepada kebaikan, baginya dapat setengah pahala. Kita ingatin, sholat yuk. Sholat berdua berjamaah. Coba. Yang sholat dapat 100, tapi yang ngajak tambah 50. Yakullahu nasibum minha. Baginya yang ngajak itu, yang mengingatkan itu dapat setengah pahala. Makanya betapa banyak pahala orang yang selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi sebanyak yang mengikuti, kalikan setengah pahala. Wah, itu besar, luar biasa. Makanya jangan bosan berdakwah itu. Ya, terus saja. Ya, begitu. Ingatkan terus. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya suka dapat kiriman, kadang-kadang beda paham dengan saya. Seperti yang sifatnya umum ya, dari mulai sholat subuh pakai kunut, kalau tidak kunut gini. Gimana menyikapinya? Ya jadikan tambahan ilmu ya, karena insya Allah semakin banyak ngirim yang baik-baik sama kita, insya Allah lama-lama kita tahu, oh ini yang baik tuh ini, gitu kan. Tapi tetap harus diimbangi. Kalau bacaan pamannya diimbangi dengan bacaan yang lain, supaya kita apa? Supaya kita tahu ada dalil yang lain. Pamannya begini, sebaiknya baca subhanallah a'la wa bihamdi. Ternyata ada juga doa yang lain, subuhun kudusun, ada juga subhanallah azim. Nah, makanya kalau baca
buku, imbangin dengan buku yang lain. Kalau cari ilmu, jangan satu ustadz, cari ustadz yang lain supaya wawasan kita luas. At-turuqu ilallah ka'adadi anfasil khalqi. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya, kata gitu ya. Begitu. Kalau sudah sebanyak napas makhluknya, berarti sangat luas jalan kepada Allah itu. Ormas ini, ormas sama, insya Allah nanti di surga ketemu dengan yang beda mazhab dengan kita. Nah, gitu ya. Ya, berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Saya mau nanya ini, sebentar ya, panjang sekali nih WA-nya. Jadi 18.4, jadi 184 ya. Saya mau nikah lagi karena suami sudah meninggal cukup lama, tapi anak-anak saya belum mengizinkan, katanya sayang papa. Betulkah itu? Ya, begini, sayang sama orang tua justru mencarikan jodoh untuk orang tua, itu termasuk sayang orang tua. Kenapa? Ada masalah yang hanya dibereskan oleh suami istri. Bisa jadi dosa besar kalau anak menghalangi. Termasuk kurang baik juga kalau orang tua negreg gitu. Aku mau bapak, duit bapak. Salah, ada saatnya orang tua dengar anak. Ada saatnya anak dengan orang tua. Makanya ketika nikah itu bukan saya, tapi kami. Gitu ya, bahwa calon kita gimana nih nak. Nah, kenapa konflik itu terjadi karena satu, pernikahan. Kedua, karena peninggalan. Jangan sampai kehadiran orang baru di rumah kita awal konflik. Nah, jadi nikah itu solusi. Tidak mungkin ada kebahagiaan kalau pernikahan itu ada pihak yang disakiti. Salah satunya anak kita. Makanya ngobrol. Anak setuju semuanya. Nah, alhamdulillah. Al-ana'u minallah. Sikap pertimbangan, perhitungan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan. Sikap tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu itu datang dari setan. Sudah jam 6, saya menemani para pecinta Bangun Pagi. Mohon dimaafkan bila ada hal yang tidak berkenan. Kebaikan milik Allah. Kalau kesalahan itu saya manusia biasa, ada keterbatasan. Selamat berjuang, semoga yang sedang di perjalanan siapkan segala sesuatunya. Hati-hati, jangan lupa berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.